nya bid'ah kalau pang sesat terus ada. Nya sebuting pang dalilnya kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalah finnar, itu pang hadisnya. Sakalinya apa? Salah arti kullu bid'atin itu bukan tiap-tiap kullu bid'atin, bukannya tiap-tiap bid'ah. Maknanya kullu itu makna sebagian, bukannya tiap-tiap. Bila tiap-tiap mau tuh sesat bertaan tak? Mau tuh bid'ah bertaan, tapi sebagian. Kullu maknanya sebagian, berarti sebagian tuh ada yang baiknya. Makanya masalah bid'ah ini terbagi 5. Bid'ah wajib, bid'ah sunat, terus sampai 5 macam itu tuh. Bid'ah wajib kenapa? Quran tuh bid'ah. Zaman Nabi adalah Quran. Zaman siapa nama menganukan Quran tuh? Zaman siapa mengumpulkan nama jadi satu tuh? Sayyidina siapa? Sayyidina Utsman. Nah, zaman Nabi adalah Quran yang berbiji lah. Dada itu bid'ah juga itu, tapi bid'ah wajib hukumnya. Bid'ah sunnah mana kayak apa? Nang sejenis orang merayakan maulid, nang sejenis orang merayakan kelahiran Rasulullah. Di situ mengadakan nang gawian-gawian yang baik-baik. Nah, bid'ah sunnah itu kan. Kalau bang sasat bertaan. Menang kayak itu terus. Makanya makna daripada kullu itu, kalimat kullu itu maknanya sebahagian, bukan maknanya tiap-tiap. Sebahagian. Makanya nang aslinya nih maknanya kullu bid'atin, sebahagian bid'ah dalalah. Sesat sebahagian itu. Wa kullu dalalah finnar, tiap-tiap nang sesat neraka. Nah, yang bujur maknanya sebahagian, lain tiap-tiap nih tetap. Nah, ini orang yang sejenis itu pak hadisnya menghujah buat orang yang kaum tuha nih, kaum tuha. Kalau orangnya orang bahari kaum tuha kenapa? Memang hati anak mengalahkan orang yang kayak itu. Seorang tuh menggawit bid'ah juga, kenapa? Bahkan dari kan itu juga, kenapa? Nabi ada kan pakai puswan, Nabi ada kan pakai mio, apalagi pakai picik. Nah, ya benar lah. Bid'ah. Seorang hari-hari bilang makan dari entarus. Makan baru bersibuk juga, makan soto ke warung sekalinya juga. Nah, ke pasar makan soto bersibuk juga. Coba bakacau makannya mau berjimot jam berjam. على ما نوى لكل نية صالحة وخطرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم خصوصا إلى روي سيدي خديجة ثم إلى روي شيخ عبد القادر الجيلاني ثم إلى روي شيخ سلمان المدني ثم إلى روي شيخ محمد أرشد بن عبد الله البنجري ثم إلى روي سلمان موليا ثم إلى روي سلمان جليل ثم إلى روي شيخ أمين قطبي ثم إلى روي شيخ الأتروكي ثم إلى روي تنظر محمود ثم إلى روي تنظر أسعد ثم إلى روي تنظر أشفودين ثم إلى روحي تنظر مجهن ثم إلى روحي تنظر حميد ثم إلى روحي تنظر محمد نور ثم إلى روحي تنظر فاضل ثم إلى روحي تنظر إرسال الزين ثم إلى روحي تنظر عبد المولد ثم إلى روحي تنظر سراج الدين ثم إلى روحي تنظر بستامي ثم إلى روحي عبد المحفوظ Pamangki ثم إلى روحي Amin Pamangki ثم إلى روحي Muhammad Ramli Pamangki ثم إلى روحي Abdul Aziz Pamangki ثم إلى روحي Kai Aslikum Pamangki ثم إلى روحي Amri Pamangki ثم إلى روحي Tuan Guru Kasmul Anwar ثم إلى روحي Tuan Guru Syahuni Abdul Bangil ثم إلى روحي Syaykhuna Zaini bin Abdul Ghani wa bil khusus ila ruhi hadza mu'allif kitab sifat 20 al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala musannifur rahimahullah wa nafa'ana bihi wa 'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Tuhan seluruh sekalian alam, dengan puji-pujian yang melengkapi akan segala nikmatnya, lagi menarik akan kelebihan pemberiannya, dan sholawat yang akmal atau yang sempurna beserta sejahtera yang sempurna atas penghulu kita Nabi Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam dan atas sekalian keluarganya dan sahabatnya. Wa ba'du. Kemudian daripada itu, maka adalah nikmat Allah Ta'ala yang amat besar kepada hambanya, yaitu nikmat Islam dan nikmat iman. Yang paling besar nikmat diberikan kepada hambanya, yaitu nikmat Islam dan nikmat iman. Dijaga-jaga Islam itu tak, dijaga-jaga iman, jangan sampai rusak atau jangan sampai binasa. Hati-hati kita nih beragama Islam, kalau nih nikmat yang paling besar diberi oleh Allah Ta'ala kepada hambanya, ya buat kita nih itu dua, Islam dan iman. Maka kita disuruh supaya menjaga agama kita, agama Islam. Disuruh supaya kita menjaga keimanan kita. Orang bahari menjaga agama rela dibunuh. Ayo zaman sahabat, rela dipanggang di dalam kawah. Ayo lalakian itu tuh. Babinian juga rela juga apa? Mata picak dicocok. Rela juga babinian mati juga. Menjaga agama lawan keimanan. Apalagi Sayyidina Bilal zaman bahari, zaman Rasulullah ta. Sayyidina Bilal diadab oleh patuanannya, disiksa oleh patuanannya. Karena apa? Karena ketahuan masuk Islam. Dijamur pas tang hari, kepanasannya hari, maka padang pasir kalau bahari di situ tuh. Andai kata daging diandak di tanah, masak debat panasnya itu tuh. Daging seimpil diandak di tengah-tengah padang panas itu, padang pasir, masak daging. Saya kenapa sih di Bilal direbahakan di situ, hangit belakang. Ayo, kan orang bahari menjaga Islam lawan iman. Wah, ini sudah sempurna agama, sempurna sudah keimanan. Jaga bujur-bujur, jangan sampai rusak atau jangan sampai dihancur gitu kan. Di antaranya yang bisa membinasakan Islam, di antaranya orang itu beramal tidak tanpa ilmu. Nah ini nih, sembahyang tidak tanpa ilmu tuh bisa rusak itu agama. Puasa ada tahun apa-apa rusak bisa juga puasanya, apa agamanya juga. Hajinya mengerjakan ibadah haji kada tanpa ilmu bisa rusak keislaman dia. Nah itu diantaranya yang membinasakan Islam. Di antaranya lagi juga yang bisa membinasakan Islam, orang itu berilmu tapi kada mengamalkan, ya juga gitu kan. Ada tadi orang berilmu, ada tadi orang tuh berilmu tidak mengamalkan. Ada ini yang kedua orang ini berilmu tapi kada mengamalkan. Yang pertama tadi orang tuh beramal tidak tanpa ilmu. Yang pertama, sembahyang ada ilmunya,
puasa ada di ilmunya, mengerjakan ibadah haji ada di ilmu. Cangkal aja di ibadah, tapi kan ada ilmu. Ada nang lainnya pulang bagian yang kedua, orang ini berilmu tapi kan beramal. Sambayang kada, puasa kada, zakat kada, haji kada. Pada berilmu, duit sabudang, paumaan banyak polihi, mengatakan kalau mengeluarkan zakat itu kan. Padahal tahu hukumnya itu kan. Nah ini hati-hati ini nih. Nang bisa lagi orang ini apa membinasakan Islam. Bahaya juga nih. Tidak ada ilmu dan tidak mau belajar. Orang tuh kada berilmu, kada mau belajar. Nah ini parah lagi ini nih. Mau juga tuh binasa juga Islam itu kan. Nang diantaranya lagi, nah kebanyakannya nang bisa menghancurkan agama Islam, mencela-cela orang berbuat baik. Nah ini bahaya nih. Orang manggawin apakah gawin yang baik di sesabati terus. Orang merayakan maulid kelahiran Rasulullah disambati bid'ah dipadahakan. Macam-macam aja nih. Buang-buang nasi, tak parut jangan buang nih tak. Tuh bid'ah sunnah masuknya tak kasih tau. Nya bid'ah kalau bang sasat terus ada. Nya sebuting bang dalilnya kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalah finnar. Ini tumpang hadisnya. Sakalnya apa? Salah arti kullu bid'atin itu bukan tiap-tiap kullu bid'atin, bukannya tiap-tiap bid'ah. Maknanya kullu itu makna sebagian, bukannya tiap-tiap. Bila tiap-tiap mau atau sesat bertahan tak? Mau atau bid'ah bertahan, tapi sebagian. Kullu maknanya sebagian, berarti sebagian itu ada yang baiknya. Makanya masalah bid'ah ini terbagi 5. Bid'ah wajib, bid'ah sunat, terus sampai 5 macam ini tetap. Bid'ah wajib kenapa? Quran itu bid'ah. Zaman Nabi adalah Quran. Zaman siapa nama mengadakan Quran itu? Zaman siapa mengumpulkan nama jadi satu tak? Sayyidina siapa? Sayyidina Utsman. Nah, zaman Nabi adalah Quran yang berbiji lah. Dada itu bid'ah juga itu, tapi bid'ah wajib hukumnya. Bid'ah sunnah mana kayak apa? Nang sejenis orang merayakan maulid, nang sejenis orang merayakan kelahiran Rasulullah. Di situ mengadakan nang gawian-gawian yang baik-baik. Nah, bid'ah sunnah itu kan. Kalau bang sasat bertahan. Menang kayak itu terus. Makanya makna daripada kullu itu, kalimat kullu itu maknanya sebahagian, bukan maknanya tiap-tiap. Sebahagian. Makanya nang aslinya nih maknanya kullu bid'atin, sebahagian bid'ah dalalah, sesat sebahagian itu. Wa kullu dalalah finnar, tiap-tiap nang sesat neraka. Nah, nang bujur maknanya sebahagian, lain tiap-tiap nih tetap. Ini orang yang sejenis itu paham hadisnya menghujah buat orang yang kaum tuha nih, kaum tuha. Kalau orangnya orang bahari kaum tuha kenapa? Memang hati anak mengalahkan orang yang kayak itu. Seorang tuh bid'ah juga, kenapa? Makan dari kan itu juga, kenapa? Nabi ada kan pakai puswan, Nabi ada kan pakai mio, apalagi pakai pici. Nah, ya benar lah. Bid'ah. Seorang hari-hari kalau makan dari terus. Makan baru bersibuk juga, makan soto ke warung sekali ini juga. Nah, ke pasar makan soto bersibuk juga. Coba bakacau makannya mau becimot jambut. Wah, orang yang sesuka. Nah, ya mana jembut papanya panjang lah orang sini senang kayak itu. Nah, bener tali puak juga nya. Nang sunat tuh, nang ujurnya sunat gawil Rasulullah. Sakacakan ini nah, bang sunatnya. Sakacakan panjangnya tuh. Oh, nang orang masih bid'ah. Bahan orang main gede-gede, bah.
Ayo, mah inget dadak namanya tuh napanya ngarannya jenggotnya panjangnya madakan orang bidah. Nang bujur-bujur nang orang nang sunatnya bejenggot tuh sakacakan aja panjangnya. Ah seorang tuh bidah juga tuh. Nah, lihat deh. Nah, makanya nih kita hati-hati nih. Nah ini nih, nang diantara yang bisa menghancurkan agama Islam. Nang diantara nang menghancurkan keimanan bang kayak apa juga? Diantaranya nang menghancurkan keimanan yaitu murtad, keluar daripada agama Islam. Wah iya ini nih. Apalagi kan sambil bergegayaan, umpamanya bergegayaan kepada kakawanan. Oh kafir, mana kafir? Aku nama situ mah ya. Ikam kafir kalau? Aku kafir kalau naik. Nah, tidak bergegayaan kafir jadinya sudah itu orangnya. Mau berbeda bergegayaan, makanya kata-kata itu tuh jangan beda digegayaan. Kafir, oh murtad, jadi saya kong dia. Ikam kafir kalau jadi ikam murtad kalau jadi nah beda dua gitu tuh. Ada juga orang yang mengucap, kafir. Jadi tanginya, kenapa? Ikam ada aku kafir pak, aku nih Islam. Nang tukang ucap langsung hukumnya kafir. Makanya jangan pindah pada orang Islam ini, jangan pindah keluar kata-kata yang ada baik ini tetap orang Islam daripada kafir nang tukang ucap kafir ini tetap. Nah itu diantaranya yang bisa menghancurkan keimanan. Diantaranya lagi yang bisa menghancurkan keimanan yaitu menghalalkan nang haram, baik itu gawian atau makanan atau minuman. Nang nyata-nyata halal, nang nyata-nyata haram dihalalkan. Ada bapak sedikit kan bapak. Asal jangan nanti nang mata nang nanti dihebang aja. Sakadar obat, sakadar jamu kan bapak. Nah, ini membuliakan nih. Nang ngarannya haram tetap haram. Ada kalau ujar rumah irama. Walaupun secuil, ada kalau walaupun setetes, ya kalau tuh. Justru dipadakan halal, dipadakan boleh meminum, meuntal. Terus sepakat sudah ulama haram hukumnya, ijma ulama di situ bertindak aneh. Jinit dia dipadakan boleh itu betulan pada bapak aja. Justru obat mangga pada bapak. Ini sepanggil mangga mau makan itu terus jadi pas selajur. Nah, pada bapak aja sabiji itu obat mangga itu tuh. Ada lagi kau obat yang lain datangi ke rumah sakit, datangi ke klinik, datangi tuh ke puskesmas, ada aja obat yang lain. Anak nang nyaman terus sambil ya kan. Sepakat sudah para ulama bahwasanya mengharamkan sejenis nang kaya justru haram, jinit haram. Sepakat sudah ulama itu tuh. Ada kalau diganggu-gugat lagi. Ini ada membolehkan. Ada bapak aja ubat itu aja. Ada bapak sedikit. Apa? Ada aja ubat yang lain. Amun nang kaya itu paling nyaman hidup. Kenapa langsung tak namanya. Bergetalan kayak getal, makan daging buaya, makan daging buaya. Cari dulu ke rumah sakit banyak aja kalau obat getal, sangka gian nih, kuriping. Bawa ke puskesmas, nasi itu kesuntikan dahulu atau pakai salep napakah dahulu. Ini langsung kita getal rumahnya nah jadi kenapa yang nabi dihebang kita kayak besisik sudah lah. Ayo kita ke pasar makan daging buaya. Wah, ya kayak darah nenek. Tidak makan daging kali buaya. Yang mana daging kali buaya? Manis kan ya ujar. Sate aja deh, manis lah ujuran kan. Boleh juga kapal kan kali buaya. Ada boleh. Nang hirang kan, nang kuning kan, nang pink kan kata boleh. Bermacam-macam kali buaya. Ada boleh. Makan iwak talang. Masak asam. Haliling boleh aja haliling. Ayo hasil dah. Haliling, kali buaya.
Ini macam-macam mau kali buah ini tuh, warna apa? Hirang, panituannya nih tuh. Kuning, cucuknya nih tuh. Oke. Nah, pokoknya bila kali buah kan boleh makan, apakah warnanya? Kecuali boleh dimakan, nampak dikucuk, cup, gitu ada. Nampak? Aliling, nah. Tuyong tetap ini tuh, kalau boleh juga. Kali buat nampak haliling itu jadi makro hukumnya juga di dalam kitab Sabilul Mu'tadin, makro memakan haliling, makro juga itu tuh. Tapi nyaman deh, ayo hasil tuh. Ujian yang laki makro sama makan haliling lagi lihat bang itu serokok aja. Nah, ujian laki rokok kah? Ujian ambil air lah. Ujian yang laki sama kucuk-kucuk atau secori-cuk. Nih nanti kucuk lah, jadi laki lah. Nah, itu kan boleh nih tuh. Jangan dibulihakan, nang haram dibulihakan, jangan kan boleh. Amunnya di dalam kitab Tuhfatul Ragibin tuh bila nang haram dibulihakan, kafir hukumnya nih tuh. Kafir hukumnya. Napanya aja pokoknya sesuatu baik itu makanan dipandang nyata haram dihalalkan kafir segala hukumnya. Apakah makanan itu kan? Kali gue kan, mana papa boleh aja dimakan dia sejuran. Ini boleh, banyak manis sate. Nah, ayo sedang betubat sudah. Boleh ini tuh. Amun haliling, nah ayo haliling. Nang lawan tabuan juga di mana orang makan tabuan di sana kayak makan kacang. Oh my. Di daerah mana tabuan anak kan itu? Nah, di sana wangi kah tabuan kah? Wangi kah? Nah, kerpusan dimakan, pakai raiko aja. Nah, ada boleh itu makan ambil biji macurat dan nurnya apa nih tak? Di dalam kitab Sabilul Mu'tadin kada boleh haram juga makanan itu. Itu makanan orang mana kan itu leh. Nah itu diantaranya yang bisa menghancurkan keimanan, murtad, mahal apa nang haram dihalalkan ini tetap. Ingatakan lain apa nang gawian nang kada baik, gawian nang haram yang disampaikan boleh ini tetap. Tapi boleh itu. Apa menurut ujar Syekh Muhammad Arsyad murtad sudah itu. Ayo mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi keberkahan kepada kita, mudah-mudahan kita mengamalkan thariqat samaniyah. Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, dosa bini-bini kita, dosa laki-laki kita, dosa anak-anak kita, dosa orang sayang kepada kita dan dosa guru-guru kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di sini, di akhirat dikumpulkan beserta para aulia Allah, beserta orang-orang soleh, beserta Rasulullah. Harapan kita terakhir berkah kita di sini membaca thariqat samaniyah dan menuntut ilmu. Mudah-mudahan di akhir hayat kita mudah mengucap kalimah la ilaha illallah, mati dalam keadaan beriman bi ghairi hisab. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Amin amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'al awsil wahdi wa balligh wa taqabbal fadla ma qara'na thariqat samaniyah wa ma 'amilna min 'ilmin wa ila khairat bi fadlika wa junika wa karamika wa ihsanika fi hadzal majlisil mubarak hadiyatan wasilatan wa rahmatan nazilatan wa barakatan syamilatan wa shadaqatan mutaqabbalatan muqaddimu dzalik wa nudihi autorati sayyidina Rasulillah sahibi syafatil uzma inna wa sayyidina Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa sa'iril anbiya wal mursalin sallallahu wa sallamu alaihi wa alihi ajma'in wa ala alihi kulli wa sahbihi qarabati wa tabi'in wa tabi'in wa tabi'ihim minal awliya wal ulama was syuhada was sholihin khususan ila arwahi
ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اجعل قبورهم روضة من روض الجنة ولا تجعل قبورهم من حفرة النيران. اللهم أنزل رحمة ونعمة ومغفرة والشفاعة إلى أرواحهم. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم استر أمة سيدنا محمد. اللهم اجبر سيدنا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وآخر دعوانا